Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sholih dan sholihah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempermudahkan urusan kita, ya, memperlancar urusan kita. Baik, pada pagi yang cerah ini sedikit mendung ya, kita akan kembali mempelajari pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum itu marilah kita terapkan adab-adab dalam belajar. Insyaallah sholih dan sholihah sudah ingat kan? Ya, yang pertama adalah niat. Kita niatkan pada hari ini untuk belajar semata-mata mencari ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersuci, bagi siapa yang belum berwudu, maka diharapkan untuk berwudu terlebih dahulu. Mendengarkan, nah baik. Jadi mohon untuk disimak baik-baik ya pelajaran pada kali ini. Berdoa. Nah, Ustadz akan memimpin doanya. Duduk anak solih, kami anak solih, siap duduk rapi, hap. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah berdoa, kita akan masuk ke pelajaran. Baik, pelajaran pada hari ini adalah masih tentang adab-adab bermajelis part kedua. Nah, sebelumnya adab-adab bermajelis itu ada 4 ya. 4 yang pertama ini adalah mengucapkan salam, mengingat Allah, melapangkan tempat, bermuka ceria. Untuk selanjutnya tersisa 4 adab lagi. Perhatikan ya. Nah, ini dia. Yang selanjutnya adalah tidak mengganggu orang lain, tidak meninggikan suara, tidak memotong pembicaraan, membaca doa penutup. Baik, disimak ya. Yang pertama adalah tidak mengganggu orang lain. Nah, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan etika sopan santun kepada hamba-hambanya yang beriman dan dalam bergaul dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hendaknya mereka menghormati, memuliakan dan mengagungkan beliau Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika di majelis. Kita tidak diperbolehkan meninggikan suara. Ketika guru kita sedang menyampaikan ilmu, hendaknya kita tenang dan mendengarkan. Nah, ini ya, ketika kita dalam kelas misalnya. Jadi kita tidak boleh mengganggu gurunya yang sedang belajar, mengganggu teman-teman yang sedang fokus terhadap pelajaran. Nah, ini sangat tidak boleh ya. Tidak termasuk adab-adab dalam bermajelis. Coba sholih dan sholihah dipraktekkan nanti ya, ketika kita sudah masuk ya, maka kita tidak boleh
mengganggu teman-teman kita yang sedang fokus belajar, mengganggu guru kita yang sedang fokus mengajar. Seperti itu ya. Di rumah pun bisa diterapkan ya. Ketika orang tuanya sedang melakukan suatu pekerjaan, maka kita tidak boleh mengganggunya. Dan lebih baik kita membantunya daripada mengganggunya. Itu yang pertama ya, tidak mengganggu orang lain. Selanjutnya adalah tidak meninggikan suara. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Luqman ayat 19, dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dalam sebuah majelis, orang-orang membutuhkan suasana yang tenang dan konsentrasi yang tinggi dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, kita tidak diperbolehkan mengganggu mereka, karena dikhawatirkan gangguan kita akan membuat konsentrasi mereka terpecah. Jadi, di antara adab yang buruk dalam berbicara adalah suka berteriak-teriak dan meninggikan suara. Sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kisahnya Luqman Al-Hakim. Ya. Maka di situ Luqman Al-Hakim menasihati, dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Kenapa kok suara keledai? Karena suara keledai itu keras dan melengking. Jadi sangat tidak enak didengar. Maka ketika kita bermajelis, belajar ya dengan teman-teman yang lain, kita tidak boleh teriak-teriak sendiri. Mengomong dengan orang tua tidak boleh tinggi suaranya. Mengobrol dengan guru tidak boleh juga meninggikan suara. Selanjutnya adalah tidak memotong pembicaraan orang lain. Di sini ada nasihat dari Al-Hasan Al-Basri. Apabila engkau sedang duduk berbicara dengan orang lain, hendaknya engkau bersemangat mendengar, melebihi semangat engkau berbicara. Belajarlah menjadi pendengar yang baik sebagaimana engkau belajar menjadi pembicara yang baik. Janganlah engkau memotong pembicaraan orang lain ya. Ini salah satu adab yang jelek juga, memotong pembicaraan orang. Jadi ketika orang itu berbicara panjang lebar menjelaskan ya, ketika guru menjelaskan sesuatu ini jangan dipotong ya. Jangan tiba-tiba kalian memotong pembicaraan itu, maka itu sangat tercela ya. Ada baiknya kita izin terlebih dahulu, minta izin. Ustadz, mohon maaf, seperti ini. Jadi minta izin terlebih dahulu ya, jangan asal ngomong saja. Karena ini termasuk perbuatan yang jelek, perbuatan yang tercela. Selanjutnya adalah membaca doa kafaratul majelis. Ya, insya Allah, Solih dan Solihah sudah hafal ya ini doanya. Gimana doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya adalah, Maha suci Engkau, wahai Allah, dan dengan memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Aku meminta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Nah, begitu teman-teman, artinya apa sih keutamaannya membaca doa kafaratul majelis itu? Nah, kita simak hadis Nabi Muhammad SAW. Abu Barzah Al-Islami, ia berkata bahwa Rasulullah SAW berkata di akhir majelis, jika beliau hendak berdiri meninggalkan majelis, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada seseorang yang berkata pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, engkau mengucapkan suatu perkataan selama hidupmu. Beliau bersabda, doa itu sebagai penambal kesalahan yang dilakukan dalam majelis. Hadis riwayat Abu Dawud. Maksudnya, keutamaan doa ini adalah penambal kesalahan yang berupa kata-kata atau perkataan yang sia-sia. Jadi di setiap majelis itu pasti ada yang namanya candaan, yang namanya berbohong, itu pasti ada ya. Jadi membaca doa kafaratul majelis ini bisa menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan pada majelis tersebut.
Doa itu diucapkan ketika kita akan berpisah atau akan selesai dari suatu majelis. Nah, ini bisa dipraktekkan ya ketika kita ngumpul-ngumpul dengan teman, ngumpul-ngumpul dengan keluarga. Jangan lupa membaca doa ini supaya dosa-dosanya gugur. Nah, mungkin itu ya pembahasan materi adab-adab dalam bermajelis kali ini. Insya Allah sudah selesai bab adab-adab bermajelis. Baik, sebelum itu kita akan berdoa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa azabil qabr. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mungkin cukup sekian ya materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja dari Ustadz. Jangan lupa untuk selalu mengikuti ya media sosial kita, Facebook, YouTube, dan Instagram Said Ponorogo, supaya kita tidak ketinggalan konten-konten terbaru kita. Syukron jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.